Jerat Cinta CEO episode 5. Di restoran Royal. Mau pesen apa Nona? Tanya pelayan. Udang kristal, bebek isi 8, tumis sayur, sup selada segar. Tapi tolong ya kurangi minyaknya, jangan pakai lada, ketumbar atau seledri. Udah itu aja, ujar Hazel. Ini adalah makanan kesukaan yang aku ketahui 5 tahun yang lalu. Aku ingat sekarang kalau dia, gumam Antonio. Dia pemilih dalam hal makanan. Untunglah Stella tidak mewarisi kebiasaan buruknya. Jadi aku tidak perlu khawatir mengenai makanannya Stella, gumam Hazel. Saya tidak menyangka ya kita punya selera yang sama dalam hal makanan. Apakah itu aneh? Tanya Hazel. Tidak, itu tidak aneh. Rasanya enak kok. Apakah dia sengaja melakukannya atau ini hanya sebuah kebetulan? Gumam Antonio dalam hatinya. Dan mereka pun menyantap makanan yang ada di hadapan mereka. Aku hanya bisa memilih untuk pergi karena aku tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya itu, pikir Hazel. Tuan, mengenai pengunduran diri saya, kenapa kamu mau mengundurkan diri? Tanya Antonio. Saya sudah menjelaskannya di surat pengunduran diri saya, Tuan. Saya belum membacanya, saya mau dengar langsung dari kamu. Bukan apa-apa, Tuan, saya hanya sedikit lelah dan ingin beristirahat sejenak. Suaranya mirip sama seperti yang aku ingat, gumam Antonio. Tapi saya dengar kamu telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan kita, bahkan hingga puluhan, bisa-bisa ratusan juta rupiah. Dia biasanya terus terang tentang perasaannya, tapi sekarang aku harus berpikir keras hanya untuk menjawab pertanyaannya. Apakah saya boleh berasumsi kalau kamu memutuskan untuk menerima tuduhan dan mengundurkan diri? Kalau memang itu yang kamu pikirkan, tapi kalau begitu caranya, saya khawatir nanti tidak ada perusahaan bagus yang mau memperkerjakan kamu. Dia benar, tidak ada perusahaan yang akan memperkerjakanku kalau aku menerima tuduhan itu. Aku tidak bisa menjadi pengangguran karena keluargaku bergantung padaku. Ponsel Hazel bergetar dan ternyata itu telepon dari ayahnya. Ibumu terserang stroke dan sekarang ada di rumah sakit, bergegaslah ke sini, ujar ayah Hazel. Jangan khawatir ya, aku akan segera ke sana. Tuan, maafkan saya ya, tapi saya harus pergi sekarang juga. Saya akan mengantarkanmu ke sana, tapi kamu harus menunjukkan jalannya, ujar Antonio. Di rumah sakit Bakti. Dokter, bagaimana istri saya? Dokter, bagaimana ibu saya? Tanya Hazel. Beruntung ibu Anda dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Sekarang ia sudah melewati masa kritisnya, tapi ia masih harus tinggal di rumah sakit untuk operasi dan butuh perawatan yang ketat selama beberapa hari ke depan. Satu orang mohon membayar biaya rumah sakit ini dulu ya, ujar suster. Leganya ibu tidak kenapa-kenapa. Di tempat kasir, Hazel melihat dompetnya yang hanya bersisa 500.000 untuk bayar uang rumah sakit. Semuanya 29 juta, ujar suster. Astaga suster, uangnya tidak cukup. Antonio pun datang. Gunakan kartu ini, apalagi yang bisa saya bantu? Tanya Antonio. Kamu belum pergi? Tidak ada lagi kok, terima kasih ya, saya akan mengembalikannya dalam beberapa hari. Tidak usah khawatir, saya akan potong dari gaji kamu dan kamu bisa ambil cuti berbayar selama seminggu. Saya harap manajer Hazel melaporkan ke saya dalam 7 hari ke depan. Apa sih yang dia ingin lakukan? Untukku ini sangat berlebihan. Apa yang seharusnya atasan lakukan untuk bawahannya? Kenapa Anda mau membantu saya untuk tetap bekerja?
Direktur Albert sangat menghargai kamu dan merekomendasikan kamu kepada saya. Oh, begitu rupanya. Sepertinya aku salah mengira. Dan kalau saya mau mempertahankan seseorang, dia tidak akan bisa pergi meskipun dia mencoba sebisanya. Malam harinya, Hazel pergi menemui Emily. Emily menelponku untuk menemuinya di klub ini, tapi sekarang dia tidak menjawab teleponnya. Di mana sih dia? Emily berada di dalam klub tersebut dan sudah sangat mabuk. Dia menggoda seorang pria tampan yang bekerja di klub itu. Kamu terlihat tampan, mari minum denganku, aku akan memanjakanmu, ujar Emily. Emily, sulit dipercaya ya, maaf. Tidak apa-apa kok, ujar si pelayan. Maafkan teman saya ya, dia sedang mabuk. Hazel sayangku, aku single lagi sekarang. Dari kejauhan datang pria tampan dengan rambut yang sedikit gondrong dan menghampiri mereka berdua. Evans, kemarilah. Kalian berdua di sini. Ayo kita minum. Evan menyapa Hazel. Hei Hazel, apa kabar? Evan adalah bos di klub tersebut. Evan adalah pemilik bar itu. Evan, lama tidak berjumpa ya. Emily mengambil sebotol wine dan Hazel tidak bisa menghentikan Emily. Hazel, aku menolak rumah dan mobil yang Alvaro tawarkan padaku. Aku hanya mau menunjukkan padanya bahwa aku masih punya integritas meskipun aku miskin. Integritas tidak akan memberimu makanan, Emily, dasar konyol. Bukannya kamu yang lebih konyol daripada aku. Kamu melahirkan seorang bayi dengan seorang laki-laki, tapi kamu merahasiakan bayi itu dari laki-laki tersebut dan merahasiakan laki-laki itu dari kami. Dan kamu tidak berkencan dengan siapapun selama bertahun-tahun. Kamu masih memikirkan dia. Bukan begitu. Ya udah, mari kita minum aja. Dia muncul tapi dia tidak mengenaliku. Dia bahkan tidak tahu kalau dia punya seorang putri. Dia orang yang sangat terpandang sekarang dan sudah tidak pemarah lagi. Kami dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh dan itu tidak tercapai. Hazel mengingat perkataan Antonio saat mereka masih bersama. Kalau aku menghilang suatu hari nanti, akankah kamu mencariku? Bagaimana kalau kamu tidak dapat menemukanku? Tanya Hazel. Kamu adalah milikku. Dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Hazel pun juga ikut meminum alkohol tersebut. Udah, kalian udah mabuk tuh. Aku akan membawa kalian pulang. Ayo, aku antar kalian. Emily yang sangat mabuk. Ini masa yang sulit baginya. Dia akan melewati semua masalah ini kok. Dia hanya butuh waktu saja. Emily yang aku kenal dari dulu adalah wanita yang tangguh. Di klub yang sama, dari kejauhan ada seseorang yang terus memperhatikan gerak-gerik Hazel. Dia adalah Antonio. Di rumah Hazel, Hazel membaringkan Emily di tempat tidurnya. Paman, Bibi, dan Stella sedang tidak di rumah, tanya Evan. Ibuku sedang dirawat di rumah sakit. Ayahku dan Stella sedang bersama ibuku. Aku akan menjemputnya besok pagi. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Apakah sakitnya serius? Tanya Evan. Aku akan mengantarmu ke bawah. Tidak, dia akan pulang dari rumah sakit dalam beberapa hari ini kok. Apakah kamu kekurangan uang? Jangan ragu-ragu untuk memintanya kepadaku. Kamu juga sudah banyak minum. Pergilah tidur dan beristirahatlah sekarang. Aku akan pulang sendiri. Hazel tetap mengantarkan Evan turun ke bawah. Untuk sekarang tidak, tapi pasti aku akan datang padamu kalau aku butuh bantuan. Aku baik-baik aja kok. Aku akan istirahat setelah aku membeli obat pereda mabuk untuk Emily. Dan tidak sengaja Hazel terkilir dan hampir jatuh. Dengan cepat Evan menangkap tubuh Hazel. Apa kamu baik-baik aja? Tanya Evan. Iya, mungkin kamu benar. Aku benar-benar mabuk. Hazel, apa kamu ingat bagaimana pertama kali kita bertemu? Mereka duduk-duduk di taman. Tentu saja aku ingat. Dasar kamu pemabuk. Flashback on.
5 tahun yang lalu, di taman kota X, ada seorang pria sedang tertidur di bangku taman dengan pakaian yang lusuh dan berselimutkan koran. Hazel tidak sengaja melewati jalan tersebut. "Minum sebanyak itu, dasar pemabuk," ujar Hazel. Evan pun mendengarnya. "Hei, ayolah, aku sedang patah hati, minumlah denganku." "Orang yang patah hati ada di mana-mana di dunia ini," gumam Hazel. Hazel pun menemani Evan untuk minum bersama. Bersulang untuk orang yang patah hati. Kenapa sih para wanita selalu berpikir praktis? Waktu aku memakai baju mahal, rancangan desainer, dan mengendarai mobil mewah, menggesekkan kartu kredit untuknya, dia bilang aku cinta kamu berkali-kali. Tapi ketika aku tidak punya apa-apa, dia malah meninggalkanku. Katakan padaku, bagaimana sih kalian bisa menjadi sangat kejam dan tidak punya hati? Tanya Evans. Laki-laki yang tampan, dia pasti sangat mencintainya. Hazel menatap Evan. Tidak semuanya kok, beberapa wanita justru sangat konyol dan hanya mengharapkan cinta. Meskipun cinta mereka tidak akan berujung baik, di mana mungkin ia takut akan menjadi beban baginya. Maka dari itu, wanita itu pergi dan meninggalkannya, meskipun wanita itu tidak akan pernah melupakannya. Sepertinya itu kamu kan?" ujar Evan. "Iya, itu aku. Jadi tidak semua wanita itu kejam. Kamu akan menemukan seseorang yang tepat untukmu pada waktu yang tepat juga. Kamu juga akan baik-baik aja kok. Terima kasih untuk minumannya." 1 bulan kemudian, setelah pertemuan Hazel dan Evan membuka sebuah klub. Hazel dan Emily mengunjungi sebuah klub malam. "Baru nih, waiting bar," ujar Hazel. "Bosnya sedang menunggu siapa tuh?" Itu adalah bar milik Evan, dan hari itu adalah pembukaan bar baru milik Evan, Flashback Off. Evan menemani Hazel untuk membeli obat pereda mabuk di apotik. "Kamu benar, waktu adalah obat terbaik untuk rasa sakit. Emily beruntung punya teman sepertimu, dia pasti bisa melewatinya." Evan pun naik ke dalam mobilnya. "Hati-hati di jalan ya," ujar Hazel. Evan pun melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Saat Hazel hendak menyeberang, ada sebuah mobil yang melintas dengan sangat kencangnya. "Hei, lihat di mana kamu berkendara, jangan terlalu cepatlah." Siapa pria yang tadi bersamanya? Apa mereka pasangan? Kenapa mereka sangat dekat? "Hazel, apa kamu orang yang aku cari? Kenapa aku merasakan ada rasa yang berbeda? Tapi kenapa kamu tidak menanggapi gombalanku?" Antonio lah yang mengendarai mobil dengan kecepatan itu. Bersambung.